Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan kalian. Tapi kalau kalian paham dengan pembacaan ini ya mungkin ini memang energi kalian ya. Tapi kalau kalian tidak paham dengan pembacaan ini ya mungkin ini bukan energi kalian. Kali ini pembacaannya itu aku akan menarik energi mantan kalian ya. Apakah mantan kalian masih memiliki perasaan pada kalian? Ya, atau mungkin dia masih memiliki koneksi dengan kalian? Boleh kalian fokuskan pada orangnya, pada wajahnya ya, seperti apa dia, kemudian kalian boleh sebutkan namanya di dalam hati. Silahkan kalian fokuskan orangnya, kemudian sebutkan namanya di dalam hati. Mantan kalian yang ingin kalian kepoin, apakah dia masih memiliki perasaan padamu? Oke, kalau misalkan agak berisik, sorry ya. Kita mulai aja. Energi mantan, apakah dia masih memiliki perasaan padamu? Kok sulit keluarnya nih energi mantan nih? Why? Oke, codependency. Ya, ada ketergantungan ya antara dia ke kamu atau kamu ke dia. Masih ada attraction loh, masih ada daya tarik. Ya, mungkin dia masih tertarik sama kamu, ya. Masih ada rasa. Oh, but this is ada pay attention to the red flags. Ada bendera tanda bahaya ataupun bendera merah ya di sini. Mungkin ya dia orang yang penuh dengan control issue atau trust issue, getting to know each other. Mungkin kalian selama ini belum mengenal satu sama lain, mungkin kalian orang yang cukup cuek-cuekan ya. True love. Why true love? Mungkin dia memang benar-benar mencintai kamu dan mungkin kamu juga mencintai dia karena kamu di sini masih memikirkan dia. Jaelah. Oke, intinya seperti itu ya. Ada ketergantungan antara dia ke kamu ataupun kamu ke dia. Kemudian masih ada daya tarik, masih ada daya. Dia masih tarik, masih menginginkan kamu, masih tertarik sama kamu di sini ya. Codependency addiction are affecting your romantic life. Masih ada attraction, masih ada daya tarik di sini. You attract romance, love, be enjoying this moment fully. Wow, mantan kamu ternyata berpikiran seperti ini, tapi dia merasa kayak banyak trust issue, entah itu di dirinya ataupun di hubungan kalian. Makanya dia udah jadi mantan kayak gitu. Getting to know each other, ya kalian belum mengenal lebih dalam satu sama lain ya. Mungkin ketika kalian berkoneksi atau memiliki hubungan, tahu ketika kalian baru mengenal dia, sudah terbongkar suatu rahasia dia sehingga kamu misal berpikiran bahwa itu enggak sesuai dengan prinsipmu ataupun itu enggak worth it untuk bisa dipertahankan, but this is true love. Gimana dong ya, this is the romantic of lifetime ya. Kamu lihat masih sama-sama saling cinta, gimana dong? Atau mungkin dia masih sangat cinta sama kamu, dia serius loh sama kamu, dia masih memiliki cinta ke kamu, dia nggak main-main sebenarnya. Hanya saja di sini ada red flags ya, makanya hubungan kalian ya break, atau mungkin on off ya, suka on off. But this is true love ya, dia masih punya rasa cinta ke kamu atau mungkin kamu juga masih cinta sama dia kayak gitu.
Oke, akan aku konfirmasi lagi deh dengan tarot. Gimana nih cerita kalian nih ya? Oh, mungkin dia di sini codependency dan attraction. Mungkin di sini kamu cantik ya, atau kamu ganteng, kamu sesuai dengan tipe dia, atau mungkin awalnya tuh kamu bukan tipe dia mungkin ya, tapi ternyata kamu memancarkan aura yang beda dari orang-orang yang selama ini pernah memiliki hubungan dengan dia, ataupun intinya kamu memiliki apa ya, ketertarikan yang beda dari yang lainnya, sehingga dia kecantol, dia akhirnya addiction ya, dia ketergantungan, dia tertarik sama kamu kayak gitu. Aku tiba-tiba berpikir kayak gitu. Ya insting aku mengatakan seperti itu. Jadi awalnya aku rasa dia tuh kayak nggak memikirkan bahwa kamu adalah uh, tipe dia kayak gitu. Tapi ternyata kamu punya inner beauty yang beda kayak gitu dari orang-orang yang pernah dia kenal. Jadi cantol deh. Oke. Hmm, Eight of Pentacle, Two of Pentacle. Oh, ada apa nih? King of Pentacle, the Emperor, the Star, Ace of Cups, Trust the World, Four of Wands, Wheel of Fortune, Eight of Swords, Ten of Swords, Five of Wands. Oke, kok kayaknya nih kartunya. Oh, ntar aku benerin kameranya dulu ya. Oke, cukup ya segini. Oke. Kita mulai ya. Wah, ini kalian sudah menjadi mantan. Ada krisis finansial yang dia alami ya. Ini aku fokusin ke energi mantan ya. Jadi aku makanya menunjukkannya kepada dia. Gitu. Dia, si mantanmu nih, sedang krisis secara finansial. Dia sedang usaha di karir dan finansial dia sedang berjuang secara karir dan finansial dia masih bimbang untuk, mungkin bimbangnya ini antara dia mau maju ke kamu atau fokus secara finansial dia terlebih dahulu, karena di sini dia ingin memapankan dirinya secara finansial dan karir ya. Dia juga orang yang berpikir secara logis dan rasional ya, orangnya juga like the emperor ya, cukup egois ya, cukup berpikiran tuh ya logik ya, rasional, enggak memakaikan, tidak memakai perasaan ya. Ya dia ingin melakukan apa yang real-real aja kayak gitu. Kenapa dia memilih lebih fokus pada karir dan finansial dia, karena ya realnya dia butuh itu dalam hidup, atau mungkin dia punya suatu tanggungan dalam hidup, atau dia punya hutang, ataupun dia punya ada keluarga besar yang harus dia tanggung kayak gitu, mungkin dia tulang punggung keluarganya, sehingganya dia di sini itu ya lebih memfokuskan dulu pada karir dan finansial dia.
The Star, oke, ada isu-isu yang dia uh, alami ya sekarang, dan kemudian mungkin dia sedang butuh uh, berkumpul dengan teman-temannya ya, butuh mungkin butuh apa tuh, konseling ya, intinya curhat lah, bicara dengan teman-temannya untuk bertukar pendapat, bertukar solusi ya masalah dia. Dia pengen tahu kayak mana sih mungkin teman-temannya memiliki solusi dari masalah-masalah dia selama ini. Dia intinya sedang ya kumpul-kumpul sama teman-temannya kayak gitu. Ace of Cups ya, dia sedang memperjuangkan apa yang harus dia perjuangkan sekarang, karena dia hmm, ingin menawarkan sesuatu ya, ingin menunjukkan sesuatu. Ace of Cup ya, mungkin di sini dia ingin kembali lagi ke kamu, mungkin ya ingin menawarkan lagi ke kamu, tapi dia harus bisa uh, berdiri, maksudnya tuh gini, dia harus bisa menunjukkan diri bahwa dia mampu bertanggung jawab bahkan secara finansial, terutama secara finansial dia bisa bertanggung jawab gitu. Intinya dia sedang mengusahakan sesuatu lah ya untuk bisa hmm, memenuhi semuanya kayak gitu. Ace of Cup ya. Oke, itu kan kenapa aku bilang tadi bener ya, dia mau menawarkan sesuatu mungkin ke kamu, karena di sini ada Four of Wands. Dia punya niatan untuk bahagia, dia punya niatan untuk mungkin memiliki keluarga bersama kamu ya, kayak gitu ya. Ada Four of Wands di sini, dia punya niatan untuk punya hubungan serius dengan kamu, ingin memiliki kehidupan pernikahan dengan kamu ya, atau mungkin dia ingin segera bertunangan atau menikah dengan kamu. Intinya di sini dia ingin dengan kamu. Ya, itu kartunya. Ya, true love. Dia masih tertarik sama kamu, dia malah bahkan ketergantungan dengan kamu. Ya, mungkin kamu cantik, kamu ganteng. I don't know. Ya, but itulah ceritanya. Ya, Four of Wands, dia masih ada apa namanya, ketertarikan, dan dia masih punya angan-angan untuk menikah dengan kamu ataupun bertunangan dengan kamu di sini. Oke, sorry ya, maaf. Ini kok aku baru sadar ternyata sisi lain dari kameraku berantakan. Oke, maaf ya. Abaikan aja lah, udah itu aku males ngeset lagi kameranya sebenarnya. Kayak gini, oke, cukup ya. Oke, seperti itu. Dan masih ada Wheel of Fortune dalam kehidupannya. Ternyata masih ada keberuntungan di dalam kehidupannya yang sedang dia coba untuk raih peluang keberuntungan ini untuk dia gapai ya. Makanya dia masih bimbang untuk datang ke kamu ya. Di sini kan ada Two of Pentacles, dia masih bimbang antara kamu atau finansial ya. Karena di sini ada keberuntungan, jadi aku lihat mungkin keberuntungan secara finansial ya. Makanya dia segera datang. Mungkin kamu di sini dia lihat ya, oke lah, sampainya sampai sekarang nih kamu masih juga cinta sama dia, jadi oke lah, aku harap dia masih bisa menunggu gitu ya. Maksudnya kamu masih bisa menunggu dia kayak gitu. Jadi dia fokus dulu pada karir dan finansial. Ya, sebenarnya dia juga merasa kayak hampa, kayak sakit, kayak terikat, kayak I don't know, aku harus ngelakuin apa terhadap kamu, karena secara finansial aku belum mapan kayak gitu ya. Sedangkan aku harus menghidupi kamu kalau kalau dia laki-laki ya dan kamu perempuan. Sedangkan aku harus bertanggung jawab juga terhadap eh, situasi aku sekarang kayak gitu ya. Mungkin banyak tanggungan dalam hidupnya. Sebenarnya dia juga tersakiti. Dia juga lelah, dia juga bingung ya, dia tertekan sebenarnya. Di sini ada Eight of Swords dan of Swords ya. Dia juga lelah, dia tersakiti, but ya dia mau nggak mau
nggak harus, ya tapi harus ya. Dia tetap berusaha eh bekerja dan bersaing ya di sini. Dia tetap bersaing untuk bisa memenuhi kebutuhan secara finansial dia, kebutuhan ekonomi dia. Intinya di sini dia tetap harus bersaing, dia harus tetap berdiri tegak, dia harus tetap berjuang kayak gitu. Dia intinya sekarang sedang berjuang deh secara finansial dan karir dia. Because tujuannya sudah di depan mata, the world ya. The world itu kartu tentang selesai sudah tujuan dia gitu ya. Tapi di sini dia sedang mengusahakannya ya. Makanya aku lihat mungkin sebentar lagi sih. Karena di sini ada the world ya. Ketika di sini kartunya tentang usaha semua, di ending kartunya ada the world, berarti sebentar lagi tujuan dia akan tercapai, dan mungkin ketika tujuan dia tercapai dia akan datang ke kamu. Ya, kayak gitu. I don't know kayak mana ceritanya. Tapi beginilah adanya. Ya, aku di sini hanya tarot trader, jadi membacakan apa yang tarot ini keluarkan. Ya, jadi aku pun tidak tahu kamu siapa dan dia siapa. Ya, intinya energinya dari pembacaan tarot itu seperti itu. Ya, uh, untuk berapa lamanya ya dia akan datang atau mencapai tujuannya itu tidak pasti ya. Di dalam tarot itu tidak mengenal tanggal pasti atau waktu pastinya. Ya, di sini ada the word tujuannya itu ada 21. The word itu kan nomor 21, mungkin di 21 hari ya, 21 minggu. Itulah yang terdekat ya. Ya mungkin itu. Atau 21 jam, 21 menit atau bentar lagi berarti ya. Ya intinya aku lihat sebentar lagi, tunggu aja ya. Oke, untuk kamu deh, pesan untuk kamu yang untuk yang melihat video ini, berarti kan kepo dengan dia. Berarti kamu masih ada masih mengharap ya dia untuk mengharap dia si mantan. Kamu ingin mengetahui keadaan dia. Pesan deh untuk kamu, apa deh yang bisa kamu lakukan dalam situasi ini itu ya. Aku akan loh. Kartunya ada yang terbolak-balik ini ya. Sorry. Aku benerin dulu kartunya. Oke, sorry ya, aku nggak prepare. Oke, kita lanjut. Ini pesan untuk kamu ya. Kamu harus gimana nih untuk menghadapi situasimu sekarang. Pesan untukmu. Rising above. Udah, itu aja deh. Mau pesan berapa sih? 3. Oke, 2 aja ya. 2. Atau mau 3. 1 aja belum tentu kalian terima nih pesan. Ada insting gue bilang 2, 3. Oke, 3 tua. Padahal udah jelas loh di sini rising above. Oke, cukup ya. Ada rising above. Rising above ini tentang clarity, freedom, and solution. Kemudian ada Zen Garden, inner sanctuary. Kemudian Moonlight Goddess, repress emotion, healing, and reflection. Oke, itu. Intinya tuh ya udah, kamu fokus aja dulu pada hidupmu ya. Biarkan dia fokus pada hidupnya dan kamu juga fokus pada hidupmu, rising above. Biarkan energimu itu berada di energi teratas. Jadi kamu nikmati hidupmu, kamu fokus pada hidupmu. Kalau kamu ingin
fokus pada karir silakan, kamu ingin mempercantik diri silakan. Intinya kamu menikmati hidup dulu ketika waktunya tepat dan dia melihat kamu itu sudah ya apanya energinya tuh udah relax ya, nggak ada yang menjadi tekanan juga bagimu, kira-kira dia bisa lah masuk ke dalam kehidupanmu lagi, dia akan datang gitu ya. Rising above, clarity, freedom, and solution. Present garden ya, inner sanctuary. Tuh, kamu kalau mau mempercantik diri, it's okay, boleh. Ya, boleh lah ya. With you kan. Moon likes goddess. Depressed emotion ya. Kemudian healing, reflection. Udah gitu aja. Kalau kamu relax, kalau kamu menikmati hidup ya, energi positif dalam hidupmu, kamu bisa membuka diri juga, orang-orang itu akan datang ke kamu, menerima energi energi welcome terhadap mereka kayak gitu ya. Jadi ya udah nikmati hidupmu aja dulu gitu. Ya, yang penting di sini kamu jaga hatimu ya. eh ya jaga hatimu, kemudian healing, bebaskan emosionalmu, repress apa buat emosimu itu lebih balance, lebih seimbang lagi ya. Terus refleksikan kehidupanmu, emosimu gitu. Intinya kamu ya udah tenang lah kayak gitu. Maksudnya tenang bukan tenang di alam sana, no, bukan. Tapi tenang untuk menjalani hidup. Ya, udah kamu berfokus pada dirimu sendiri kayak gitu. Ya, terus kamu welcome ya, welcome pada siapapun. Welcome bukan pasti akan bertemu jodoh yang untuk menikah denganmu, no. Jodoh itu kan tidak harus selalu yang menjadi pasangan hidupmu ya, partnershipmu, tidak. Jodoh sebagai teman kayak gitu, welcome aja. Tapi kamu juga harus hati-hati, jangan semua kamu terima jadi teman ya. Oke, gitu aja baca untuk kamu ya. Intinya jaga hatimu, jangan lagi sampai kamu tersakiti oleh orang lain. Kemudian kamu bebaskan hidupmu ya, jangan terbelenggu lagi. Mungkin energi mantan ya memang lagi fokus sama karir, tapi tenang aja, dia masih punya keterikatan dengan kamu kok ya. Mungkin dia masih terkoneksi juga dengan kamu, kamu bisa merasakannya ya. Dia juga masih mencintai kamu, jadi santai aja, udah nikmati aja hidup kamu dulu deh gitu ya. Tenang aja, kalau memang dia masih menjadi takdirmu ya dia akan datang gitu ya. Untuk zodiak dalam pembacaan ini ya, ini mungkin zodiak kamu ataupun ini zodiak dari mantanmu. Ada Capricorn, Taurus, dan Virgo ya, kemudian ada Aries, kemudian ada Aquarius, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, jadi kedua belas zodiak lainnya pun ada ya, ada semua di sini ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.